Aku mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman kita. Kalau ada yang baru pertama kali datang hari ini, pertama kali hadir. Atau yang sudah lama nggak hadir, kalian datang lagi. Welcome, kita kangen sekali sama kalian. Kita senang sekali kalian bisa ada sama-sama dengan kita. We have been praying for you, kita sedang berdoa untuk kalian. Di hari Rabu yang lalu aku berkumpul sama beberapa orang, kita mendoakan untuk kalian, kita berdoa tentang orang-orang hari-hari ini yang mungkin sedang putus harapan atau yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan kami berdoa, kita bilang kita mengimani bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Amin. Jadi welcome. Hari ini mungkin boleh aku ajak kita semua untuk bangkit berdiri sekali lagi. And kasih salam ke kanan kiri. Kalau ada muka yang baru kasih salam. Kasih tahu welcome. Atau kalau udah lama enggak ketemu welcome home, selamat datang. Ya, kasih senyuman yang terbesar. Jangan besengut aja. Oke, alright. Hari ini kita akan melanjutkan di minggu yang terakhir. Kalau nggak kerasa ini sudah bulan akhir dari bulan November. Sebentar lagi kita masuk Desember. Kita berbicara tentang waktu itu perjalanan perubahan, tentang tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan bulan ini kita berbicara tentang pemuritan. Minggu lalu siapa yang hadir minggu lalu? Masih ingat minggu lalu berbicara tentang apa? Bertumbuh. Kita berbicara tentang bertumbuh, kita berbicara bahwa di dalam kehidupan kita sebagai, kalau berbicara tentang pemuritan ya, pemuritan itu ada dua, panggilan untuk mengikuti Yesus dan panggilan untuk bertumbuh. Bertumbuh itu, ini salah tulis, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan dan bertumbuh juga kalau tentang kedewasaan, kita bertumbuh dalam kedewasaan. Jadi ada dua. Nah hari ini aku kepingin melanjutkan firman yang sudah aku sampaikan. Dan kalau aku boleh buka dulu satu ayat, aku harap kalian masih ingat ayatnya. Karena aku baca ayat ini hampir berminggu-minggu. 2 Petrus 3 ayat 18. Boleh kita baca sama-sama ya. Harapannya kalian masih ingat, tapi aku kasihin contekan sedikit. Jadi kalimatnya enggak hilang semua. Biar bisa nebak-nebak sedikit kalau lupa gitu ya. Jadi kita baca sama-sama. Siap, 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan hari ini untuk melanjutkan aku kasih judul firman hari ini, dasar yang benar. Semuanya katakan dasar. Dasar atau fondasi, dasar yang benar. Di tahun 1173 di negara Italia ada beberapa orang yang berkumpul dan mereka berencana untuk membangun sebuah gedung. Pada saat itu mereka berencana untuk membangun sebuah menara yang di atasnya mereka akan taruh sebuah lonceng, sebuah bel. Dan pengerjaan gedung ini tidak gampang dan anehnya pekerjaan gedung ini memakan waktu 200 tahun. Jadi dikerjakan lalu mereka berhenti karena ada masalah, nanti dikerjakan lagi lalu berhenti sampai akhirnya 200 tahun gedung itu akhirnya selesai juga. Kira-kira kalau gedungnya selesai 200 tahun, arsiteknya yang menggambar itu bisa ngelihat gedungnya enggak? Enggak bisa. Arsiteknya waktu gedungnya sudah jadi, sudah lama meninggal arsiteknya. Dan yang lebih anehnya lagi ketika mereka mulai membangun, karena lama sekali membangunnya, on off bangunnya. Mereka ini cuma membangun 4 lantai dulu. Ketika mereka membangun 4 lantai mereka merasa ada yang aneh. Kok kayaknya ada yang enggak sama ya. Temboknya ini kok enggak sama ya. Pilar-pilarnya kok enggak sama ya. Jadi akhirnya untuk mengakali itu mereka bilang oke deh kalau gitu kita buat satu sisi lebih tinggi supaya nyamain. Jadi yang sebelah sini lebih tinggi daripada yang sebelah sana. Dan setiap kali mereka mengerjakan sudah naik ke lantai selanjutnya tahun-tahun berikutnya. Mereka lihat kok
masih beda lagi. Coba kita tinggiin lagi, mereka tinggikan lagi. Dan seberapapun mereka berusaha untuk meninggikan yang sebelah satunya ini, kok enggak sama terus. Dan pada akhirnya mereka baru sadar, oh ternyata gedungnya ini miring. Dan akhirnya gedung ini menjadi gedung yang sangat terkenal, yang namanya adalah, ada yang tahu? Menara Pisa, bukan pizza ya, Menara Pisa. Dan Menara Pisa ini terkenal karena dia adalah gedung yang miring seperti ini. Dan aneh sekali, miringnya itu kayak nggak masuk akal. Nah, seperti yang aku bilang tadi, semakin mereka melihat ada yang salah, mereka berusaha untuk membetulkan, tapi kok kayaknya enggak bisa terus. Malah gedungnya ini miring. Dan waktu mereka mau menaikkan belnya ke atas yang sangat besar loncengnya, mereka enggak jadi naikin. Karena apa? Karena mereka takut. Belnya ini sangat besar, sangat berat. Kalau dinaikin bisa-bisa rubuh. Bisa-bisa jatuh. Dan sekarang menara ini terkenal jadi tempat turis, dibuat foto-foto karena kemiringannya ini. Tapi kalau kita lihat gambarnya ini, jelas sekali ada masalah, betul nggak? Kalau kalian lihat, kita bangun dari lantai 1 dulu aja. Kelihatan enggak ada masalahnya? Kelihatan. Kok anehnya orang-orang ini baru sadar waktu lantai 4. Dan ternyata setelah diselidiki, karena pembangunannya waktu itu sangat lama dan orang-orang yang mengerjakan itu tidak sama, ternyata waktu mereka membangun 4 yang pertama itu masih lurus. Yang terjadi adalah ketika mereka mulai membangun lantai-lantai selanjutnya, baru terlihat ada kemiringan. Baru terlihat ini ada yang enggak sama. Mereka pikir mereka salah bangun. Jadi mereka berusaha dengan dengan semua segala tenaga mereka, dengan semua resource yang ada. Mereka berusaha untuk membetulkan gedung itu. Tapi pertanyaannya, akhirnya gedungnya ini lurus apa enggak? Enggak lurus. Apakah sudah berusaha diperbaiki? Sudah. Tapi kenapa enggak lurus? Karena masalah yang dimiliki oleh gedung ini, itu bukan masalah yang di luar, tetapi masalah yang di dalam, yang di bawah. Dan sebesar-besarnya usaha mereka untuk membetulkan gedung ini, kalau yang dibetulin di luar dan bawahnya nggak dibetulin, kira-kira bisa? Nggak bisa. Dan akhirnya kalau nggak salah dalam tahun berapa ya, aku lupa. Beberapa tahun yang lalu akhirnya gedung ini itu dibetulkan fondasinya. Karena yang bermasalah itu bukan pilarnya, tetapi fondasinya. Karena fondasinya bersalah, karena dasarnya yang salah, akhirnya gedungnya menjadi miring. Nah, kalau kita melihat gambar ini, kita bisa belajar, kalau aku boleh kaitkan sedikit dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, banyak sekali orang Kristen yang sebetulnya menghadapi hal yang sama. Di dalam kehidupan kita, dari luarnya kelihatan oke. Dari luarnya kita kelihatan kayak orang yang baik, orang yang Kristen, orang yang hadir terus di gereja, orang yang ngasih persembahan. Tapi diam-diam yang di bawah fondasinya itu enggak kuat. Dan akhirnya hidup kita ini lama-lama tambah miring, tambah miring, tambah miring. Semakin dekat dengan yang namanya kejatuhan. Banyak sekali orang yang mengalami seperti ini dan ketika mereka merasa bahwa hidupnya ini kok kayak mau jatuh, hidupnya ini kok seperti ini. Mereka berusaha untuk membetulkan yang di luar. Mereka berusaha gimana caranya supaya ini sama, tingginya supaya tetap sama. Kira-kira bisa membetulkan yang di luar kalau masalahnya di dalam? Gak bisa. Jadi yang sebetulnya perlu dilakukan adalah kita perlu membetulkan fondasi yang lemah, dasar yang lemah. Dan hari ini kalau kalian datang dan kalian merasa bahwa ada nggak sih di sini yang merasa hidupnya kayak mau jatuh? Ada nggak sih yang hidupnya di sini merasa kayak banyak tekanan dan udah kayak nggak tahan, banyak stres, banyak masalah.
rasanya kayak kepingin menyerah. Rasanya kayak kepingin cepet-cepet pulang ke surga aja. Iya kalau pulangnya ke surga. Tapi banyak sekali orang yang fondasinya karena sangat lemah, mereka mengalami masalah dan hidupnya semakin lama semakin miring dan mau jatuh. Kita bisa jadi orang Kristen selama 200 tahun, kayak gedung ini 200 tahun. Tapi fondasinya kita enggak benar. Tapi fondasinya kita salah. Mungkin kalian sudah besar di gereja, bukan berarti fondasinya sudah benar. Mungkin kalian selama ini udah jadi orang Kristen, menurut kalian sudah jadi orang Kristen, tapi dasarnya salah. Jadi hari ini aku mau kita untuk belajar bersama-sama dari 1 Korintus 3. Boleh buka sama-sama? 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Yes. Oke, aku bacakan ya. Dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan, ini Paulus yang berkata, yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Paulus berkata, aku tahu kalau buat bangunan ini perlu yang namanya fondasi, perlu yang namanya dasar. Dia bilang, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mau hidupnya kita tidak jatuh, tidak roboh, kita perlu fondasi yang benar. Dan fondasi benar itu adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya, kalau Yesus jadi fondasinya kita, itu seperti apa? Apakah berarti kita berdiri di atas Alkitab setiap hari karena menjadi fondasi di bawah kita? Firman Tuhan adalah pelita kakiku, ayat firman Tuhan ditaruh di bawah jalan-jalan gini. Apakah seperti itu? Hari ini aku mau kita belajar bersama-sama. Apa sih maksudnya ketika Yesus itu menjadi dasar hidupnya kita? Kisah Para Rasul mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini Petrus berbicara kepada orang-orang yang pada saat itu menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang pertama, orang-orang awal pengikut Yesus. Dan dia mengatakan semua orang Israel, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Tuhan dan Kristus. Dan dikatakan di ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang pertama, maksudnya ketika Yesus menjadi dasar hidup kita, itu apa? Yang pertama adalah kita perlu untuk menerima Yesus dalam hidup kita. Kalau di sini ada yang belum menerima Yesus sebagai juru Tuhan dan juru selamat, belum percaya, kalian belum mengakui, maka kalian gak punya fondasi yang kuat. Kalian datang ke gereja setiap tahun, dari kecil sudah ke sekolah minggu, sudah diajarin, tahu tentang Yesus, tapi kalian tidak menerima Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau punya Yesus sebagai dasar hidup kita, artinya adalah Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Artinya Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat ada yang tahu? Kalau kita ngomong dia adalah Kristus. Kristus itu artinya Juru Selamat. Dia yang menyelamatkan. Tapi kalau kita ngomong tentang Tuhan, artinya Tuhan tahu apa? Tuhan. Betul kan? Kalau misalnya kita lihat dalam firman Tuhan, kata Tuhan itu dipakai sebagai hubungan antara pemilik dengan budak. Budak dengan pemiliknya, dengan tuannya. Jadi artinya adalah Tuhan itu punya kekuasaan penuh, kuasa yang berdaulat dalam hidupmu. Artinya adalah kita ini hidup
Di bawah perintahnya Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama kalau kita mau hidup dengan Yesus sebagai dasar hidup kita, kita perlu menerima Yesus dulu. Yang kedua, ketika kita menaruh Yesus sebagai dasar, itu artinya kita apa? Mendengarkan firman dan melakukan firman. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Mau mendengarkan, membaca firman Tuhan apapun itu. Tapi Matius 7 kalau kalian buka. Matius 7 itu ada satu perumpamaan yang sangat terkenal. Tentang bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah. Seseorang membangun rumah di atas batu dan yang satunya membangun di atas pasir. Dan dikatakan di ayat itu, dikatakan dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Ketika Yesus bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Kita sering baca tentang cerita ini, sering dengar di sekolah minggu. Tapi tahu nggak yang diomongin sama Yesus itu apa? Apa perkataannya Yesus yang perlu untuk dilakukan? Kalau kalian baca ayat sebelumnya, sebelum perumpamaan ini, Yesus itu sedang berbicara tentang nabi-nabi palsu. Dia mengatakan hati-hati dengan nabi-nabi yang palsu, serigala yang menyamar menjadi domba. Tapi kalian ini kalian bisa membedakan karena kalian akan mengenal mereka oleh buahnya. Kalian akan mengenal mereka oleh buahnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Dan dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi apa yang dikatakan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada. Waktu kalau kalian baca ayat ini, sebetulnya ayat ini sedikit menyeramkan. Bagaimana orang-orang yang mengatakan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Intinya apa ketika kita berbicara tentang harus membangun dengan fondasi yang benar. Kalau orang-orang ini berseru-seru kepada Tuhan, orang-orang ini bernubuat, orang-orang ini mengajarkan, orang-orang ini berbuat mujizat. Sebetulnya mereka ini melakukan hal-hal yang kelihatannya seperti orang Kristen, betul enggak? Mereka melakukan mujizat, mengusir roh jahat, sepertinya melakukan kayak orang-orang Kristen. Tapi Tuhan bilang, aku enggak mengenal kamu. Intinya adalah ketika kita mendengarkan, membaca firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Yang dicari itu bukan yang kita lakukan sebetulnya. Tetapi alasan dibalik kita melakukannya. Apakah kita melakukan semuanya itu karena kita harus, karena kita wajib, karena ya itu namanya orang Kristen seperti itu. Atau apakah kita melakukan dengan alasan yang benar. Bahwa apa? Aku melakukan karena aku mengenal Tuhan. Jangan sampai kita melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi kita nggak mengenal siapa Tuhannya kita. Jangan sampai kita bisa melakukan mujizat, tapi kita nggak kenal sama Tuhan, nggak punya hubungan sama Tuhan.
Kalau Yesus adalah dasar kita, berarti kita ini perlu punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita punya pasangan yang sudah berpasangan, yang belum, yang mau cari pasangan didengerin jadi pelajaran ya. Kalau kita punya pasangan, apakah kalian mengenal pasangan kalian karena kebiasaan? Apakah yang mengenal pasangan ini adalah sebuah habit? Apakah itu perilaku yang kita berusaha untuk tumbuhkan dalam hidup kita? Apakah itu yang namanya mengenal kalau dengan pasangan? Kebiasaan? Bukan. Bukan. Kita mengenal pasangan kita itu karena kebiasaan atau karena hubungan? Hubungan. Tapi kalau mengenal sama Tuhan karena kebiasaan atau karena hubungan? Ayo. Wah ya harus baca Alkitab dong. Ya seminggu 5 kali lah paling enggak. Seminggu sekali lah paling enggak. Ya dibiasain. Apakah mengenal Tuhan itu adalah sebuah kebiasaan atau sebuah hubungan? Bisa bayangin kalau kalian punya pasangan dan kalian bilang, ya deh aku biasain deh ngomong sama kamu setiap hari. Aku biasain deh kenal kamu setiap hari, kita ketemuan setiap hari ini. Aku buat jadi habit yang baru ya, habit yang baik. Apakah seperti itu? Enggak. Kalau kita punya hubungan, kita yang mau melakukan, kita yang mau mendengarkan. Masa kita, aku mau membiasakan diri untuk mendengarkan pasanganku. Apakah seperti itu? Enggak perlu pakai disuruh, enggak perlu pakai wajib. Kita akan melakukan semuanya itu bukan sebagai tugas, tapi menjadi sebuah kesenangan. Kalau kita baca firman, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita berdoa, untuk kalian itu tugas atau kesenangan? Apa alasannya? Kita melakukan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Yesus adalah dasar kita, berarti kita perlu mendengarkan firman-Nya, kita baca firman Tuhan. Dengan apa? Karena kepingin untuk bangun hubungan sama Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan karena apa? Karena kita mengasihi Tuhannya kita. Dan yang keempat, kalau Yesus adalah dasar hidup kita, berarti kita perlu untuk beriman. Katakan iman. Kita perlu untuk beriman. Ibrani 11 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kalau aku boleh buka sebentar, aku kepingin bacain ke kalian. Nanti kalau kalian di rumah, kalian baca lagi Ibrani 11 ini. Tapi aku kepingin bacain kepada kalian sedikit saja. Bagaimana Ibrani 11 itu berbicara tentang saksi-saksi iman. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan di sini karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dia taat kepada Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Karena iman ia juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Kalau kalian baca sampai terakhir ada iman bagaimana iman itu menjadi dasar mereka. Artinya apa sih? Iman itu artinya mereka percaya kepada Tuhan. Kalau kalian punya Yesus sebagai dasar kalian, artinya dalam segala yang kalian lakukan kalian percaya kepada Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan kita. Amin. Dalam setiap yang kalian hadapi, dalam mempersembahkan sesuatu, dalam perjalanan yang baru, dalam pekerjaan kita, dalam apapun, kita menaruh iman kita di dalam Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Iman itu artinya kita percaya, kita berserah, kita taat, dan kita berpegang teguh kepada Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun yang kita lewati. Dan hari ini mungkin kita mengatakan, aku tahu sebetulnya. Aku tahu 4 ini, aku tahu aku perlu untuk nerima Yesus.
Sudah. Aku tahu perlu mendengarkan firman Tuhan. Aku tahu harus melakukan firman Tuhan. Aku tahu harus beriman. Tapi kok rasanya ini, aku mau tapi kok rasanya susah. Ada yang pernah merasa kayak gitu? Ada yang pernah merasa susah untuk baca firman Tuhan? Kalau buka firman Tuhan rasanya kayak ngantuk. Padahal sebelumnya mau tidur pagian enggak bisa baca firman Tuhan jadi ngantuk. Ada yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah tahu kalau kalian mau melakukan firman Tuhan kok kayaknya susah. Karena teman-temanku ngelakuin yang bertentangan dengan firman Tuhan. Aku kepingin jadi kayak teman-temanku. Pernah merasa kayak gitu? Bagaimana susahnya merasa aku kepingin tapi susah. Dan ada satu ilustrasi yang aku pernah dengar dari orang luar biasa sekali. Bayangkan kita ini punya 2 anjing. Yang satu warnanya hitam, yang satu anjingnya warnanya putih. Dan kalau kita cuma kasih makan terus ke anjing kita yang warna hitam, yang anjing putih ini nggak dikasih makan, lalu anjing hitam dan anjing putih ini bertengkar, ditarungkan, kira-kira yang menang yang warna apa? Kenapa? Kenapa yang menang yang warna hitam? Karena yang putih nggak dikasih makan, nggak punya kekuatan, betul? Gambaran ini menunjukkan bahwa anjing yang hitam ini melambangkan kedagingan kita. Dan anjing yang putih itu melambangkan roh kita. Selama ini bertahun-tahun, mana yang kita kasih makan? Kedagingan kita atau roh kita? Kalau bingung maksudnya apa, aku kasih contoh. Apakah kita lebih banyak nonton Netflix atau lebih banyak baca firman Tuhan? Nggak usah ngaku, karena kita sudah tahu semuanya pasti jawab Netflix. Apakah kita lebih banyak melakukan yang nggak benar atau berusaha untuk melakukan yang benar? Apakah kita lebih banyak kecanduan dengan hal-hal yang nggak benar atau lebih banyak mengikuti firman-Nya Tuhan? Kalau anjing yang putih, kalau roh kita nggak pernah dikasih makan, apakah bisa melawan yang namanya kedagingan kita? Tidak bisa. Kedagingan kita itu adalah keinginan untuk melakukan hal-hal yang gak benar. Untuk melakukan yang namanya dosa. Kalau itu yang kita kasih makan terus, kira-kira yang memimpin hidupnya kita itu yang mana? Yang dosa. Makanya kita merasa mau lepas yang dari namanya dosa ini susah. Kita mau lepas dari yang namanya nonton-nonton yang gak benar itu susah. Makanya kita merasa bahwa baca firman Tuhan itu kok susahnya setengah mati. Siapa yang di sini pernah merasa lapar? Pernah rasa lapar? Pernah enggak setelah rasa lapar kalian tetap enggak makan? Apa yang terjadi? Pernah sampai rasa laparnya hilang? Yang terjadi kalau kalian merasa lapar dan kalian enggak kasih makan, rasa lapar itu akan hilang. Tapi yang terjadi adalah kamu jadi orang yang lemah, betul enggak? Entah itu langsung pingsan, entah itu kalian jadi kurus krempeng atau apapun itu. Tapi kalau kita enggak makan, yang tadinya sebetulnya lapar, jadi tidak merasa lapar, tapi kalian akan lemah. Dan itulah yang terjadi, banyak sekali yang terjadi dalam roh kita, karena kita nggak pernah kasih makan, kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah melakukan firman Tuhan. Dan sekali kita merasa bersalah, mungkin kita berpikir, aduh iya betul ini firmannya hari ini, aku perlu loh baca firman Tuhan. Hari ini aku akan baca 1 pasal, langsung baca 1 kitab. Dibaca 1 kitab sampai akhirnya kalian muak, kalian, aduh aku kayaknya enggak mau baca lagi. Kalian berusaha untuk melakukan firman Tuhan yang benar, berusaha. Tapi kalian enggak bisa. Dan akhirnya kalian merasa, aduh kayaknya percuma deh. Aduh kayaknya lebih baik aku kembali ke hidupku yang lama. Kalau kalian merasa seperti itu karena kalian punya pengertian yang salah. Hari ini aku kepingin untuk mengajarkan pengertian yang benar. Bahwa seringkali kalau kita ngasih makan rohnya kita ini cuma asal kasih makan. Coba ya, jawab di hati kalian. Siapa yang di sini kalau baca firman Tuhan? Kalau baca firman Tuhan, iya kalau baca. Tapi ketika baca firman Tuhan, kalian cuma baca aja dari awal sampai akhir tapi enggak tahu isinya apa. Siapa ayo? Pernah seperti itu?
Pokoknya hari ini harus baca firman Tuhan. Oke, satu ayat dibaca. Tapi nanti kalau ada yang tanya, ngerti enggak isinya apa? Enggak tahu sih. Ada yang kayak gitu? Aku dulu kayak gitu, sama. Karena apa? Karena disuruh sama pendetanya, bapak pendeta, papa pendeta di rumah. Ayo baca firman Tuhan. Baca ya? Baca. Tapi ditanya, ngerti isinya? Enggak ngerti. Enggak tahu apa itu intinya apa. Tapi kata-katanya kebaca semua sih. Kita kalau membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Apakah kita melakukan karena kita cuma asal-asal melakukan? Atau apakah karena kita memang mau? Seringkali melakukan dan membaca firman Tuhan itu membosankan. Karena kita punya mindset ndang mari. Betul? Ndang mari, pokoknya sudah. Tapi apakah kalau kita ngomong sama orang yang kita sukai, kita punya mindset ndang mari? Kalau kalian ngomong, tadi aku bilang tentang pacaran. Kalau kalian ngomong sama orang yang kalian senangi, apakah kalian akan berbicara selama 1 jam atau cukup 1 menit yang penting sudah ngomong sama dia? Yang mana? 1 jam. Karena kalian sayang sama orang ini, karena kalian suka sama orang ini. Kalian akan melakukannya dengan sukacita. Begitu juga dengan firman Tuhan. Tahu enggak? Kalian tuh bisa baca firman Tuhan dengan sukacita. Bisa senang baca firman Tuhan. Kalau dengan mindset dan cara yang benar. Jangan baca firman Tuhan cuma asal-asal membaca, tetapi biarlah kalian berusaha untuk mengerti firman ini ngomong apa sih sebetulnya. Firman Tuhan ini ngomongin apa sih? Kalau berdoa, jangan cuma berdoa waktu makan dan tidur aja. Jangan berdoa kalau butuh aja minta-minta sama Tuhan. Tapi juga dengarkan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dengerin Tuhan mau ngomong apa sama aku. Dan di sini kalau ada yang susah untuk berdoa, ada yang kesusahan untuk berdoa, ada yang susah kalau berdoa, bingung mau ngomong apa. Aku ajarin biar kalian terbiasa untuk berdoa. Kalau ada orang yang di atas sini berdoa, kalau ada di dalam kelompok ada yang berdoa, kalian dengerin dan kalian mengamini. Kalau aku boleh bilang, orang bilang mengimani dan mengamini. Ngerti maksudnya apa? Kalian percaya dan kalian setuju dengan apa yang didoakan. Contoh, kalau aku tadi berdoa, Tuhan kami mengucap syukur atas hari ini. Kita bisa ngomong amin. Berarti apa? Kita mengimani. Tapi jangan stop di situ. Doakanlah. Biasakanlah diri kalian untuk berdoa. Yes Tuhan, aku mengucap syukur. Yes, aku mengucap syukur untuk apa? Untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika kita mulai berdoa, yang kelihatannya mungkin sepele, yang kelihatannya mungkin ikut-ikut. By the way, kalau ada orang yang doa sini kalian ikut, perlu mikir enggak? Enggak perlu pakai mikir. Yang mikir yang doa di atas. Tapi kalian ikut berdoa dan itu akan menimbulkan sebuah api dalam diri kalian. Doa itu enggak perlu rapi-rapi. Doa itu enggak perlu kata-katanya sesuai. Doa itu enggak dinilai sama Tuhan, nilai bahasa Indonesiamu 80. Enggak dinilai seperti itu. Tuhan menilai kamu ini hatinya, bukan kata-katanya. Hatimu yang dinilai, bukan kata-katamu. Dan waktu kita baca firman Tuhan, jangan cuma asal baca, kalian coba mengerti, kalian baca. Aku mau buka sama-sama, Yohanes 1 ayat 14, coba dibuka. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat, Yohanes 1 ayat 14, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini aku ambil karena kalau kalian jarang buka Alkitab, ini adalah first of the day hari ini. Kalau kalian punya, siapa yang di sini punya aplikasi Alkitab? Ada? Nah, paling enggak kalian baca ayat yang ada di first of the day. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Aku mau ajarin kalian gimana caranya untuk baca firman Tuhan. Yang pertama, kalian baca dan kalian mengerti ini maksudnya apa. Jangan cuma baca enggak ngerti terus kalian ya wis tidur. Coba berusaha mengerti. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman yang menjadi manusia? Yesus. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus yang datang, dia penuh kasih karunia
dan kebenaran. Dan aku mau ajarin gimana caranya kalian doa dengan ayat ini. Doa itu kalian mengucap syukur, kalian percaya, atau kalian bilang, atau kalian berkomitmen. Kalian ngomong, Tuhan aku mengucap syukur kalau Engkau telah mengirimkan anakmu yang tunggal, Engkau telah menunjukkan kasih karuniamu, kebenaranmu untuk kami. Engkau telah menunjukkan kemuliaanmu kepada kami. Atau kalian berdoa untuk mengucap syukur dan berkomitmen. Misalnya contoh firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Kalian ngomong amin Tuhan. Yes aku berkomitmen, aku tidak mau untuk mencuri, aku mau melakukan kebenaran-Mu. Atau kita mengamini kalau dikatakan bahwa diberkatilah engkau. Kalian ngomong amin Tuhan, aku percaya engkau telah memberkati aku. Jangan cuma baca firman Tuhan dan lewatkan seakan-akan kayak angin yang lewat atau keluar masuk kanan keluar kiri. Tetapi biarlah firman Tuhan itu masuk di dalammu, kamu mengerti, kamu olah, dan biarlah itu bertumbuh di dalam dirimu. Kepingin untuk bertumbuh? Kepingin untuk firman Tuhan bertumbuh dalammu? Kepingin untuk hidupmu berubah? Jangan cuma asal baca, tetapi dicerna. Cerna firman Tuhan yang kita masuk. Dan hari ini kalau aku boleh tutup, tadi aku buka dengan menara Pisa, sekarang aku tutup dengan menara yang lain. Di gambar ini ada gambar, ada yang tahu ini gedung apa namanya? Ini adalah gedung tertinggi sedunia. Namanya adalah Burj Khalifa. Burj Khalifa itu dibangun, anehnya Burj Khalifa ini dibangun di atas pasir. Kalau menurut Alkitab itu orang-orang bodoh. Tapi mereka bukan cuma asal membangun di atas pasir. Ketika mereka mau membangun gedung ini yang tingginya, aku lupa tingginya berapa, tapi tinggi sekali. Ketika mereka mau membangun gedung ini, selama 6 tahun mereka menggali dan membangun yang namanya fondasi. Selama 6 tahun mereka mengerjakan dasar dari gedung ini. 6 tahun. Karena mereka belajar menara Pisa itu salah. Sekarang kita melakukan yang benar, kita bangun dasarnya. Dan dasar itu sangat dalam ke bawah. Enggak cuma sampai pasirnya aja, tetapi mereka harus turun sampai menemukan batu. Di mana mereka bisa menempatkan fondasi itu. 6 tahun cuma bangun fondasi, belum ke atas. Dan yang lebih menarik lagi kalau kalian nonton sendiri dokumentarinya, dikatakan bahwa dasarnya mereka, fondasinya mereka tuh kayak tiang-tiang ke bawah gini. Dan tiang ini aktif. Aktif dalam arti apa? Tiang ini itu diberikan aliran listrik. Tiangnya punya aliran listrik. Dan mereka setiap hari aktif maintain, memelihara fondasi yang ada. Karena apa? Kalau fondasi itu sampai rusak, kalau fondasi itu sampai berkarat atau ada retak, maka gedung yang tingginya luar biasa ini bisa hancur. Dan karena mereka membangun fondasi yang sangat kuat dan mereka pelihara hari demi hari mereka pelihara ini dengan aktif memelihara, dikatakan bahwa gedung Burj Khalifa ini bisa bertahan walaupun kena angin 250 km per jam. Itu kalau angin topan itu sudah level yang paling tinggi. Gedung ini tidak akan bergerak-gerak. Gedungnya akan oke. Dan dikatakan dia bisa bertahan walaupun ada gempa 7, skala Richter, ya magnitudo 7. Gede sekali, tapi mereka bisa bertahan. Karena dasar yang benar dan yang dipelihara. Dan mereka bisa melawan cuaca ekstrim, se-ekstrim apapun gedung ini tidak akan bisa hancur dan akan tetap berdiri. Kembali ke dalam kehidupannya kita. Pertanyaannya adalah, apakah dasar hidup kita mampu untuk menahan kita ketika badai atau gempa itu datang? Apakah fondasi kita kuat ketika masalah di dalam kehidupan kita kerasa sangat besar? Atau jangan-jangan kita ikut kecabut
Kayak pohon-pohon yang kecabut. Banyak orang beriman kepada Tuhan, tapi karena fondasinya tidak kuat, begitu ada masalah, begitu ada tantangan, yang mereka lakukan apa? Mereka bilang, Tuhan itu tidak ada. Atau mereka mengatakan, kenapa Tuhan rela membiarkan aku melewati ini? Tuhan itu jahat. Tuhan itu mengecewakan. Karena apa? Karena fondasinya mereka tidak kuat. Tetapi kalau fondasinya kita bisa kuat dan kita memelihara fondasi yang kita punya. Mau gempa, mau badai, mau cuaca ekstrim. Mau keadaan kita naik, mau keadaan kita turun. Sepuruk-puruknya kita turun. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Aku minta tim praise and worship untuk naik ke atas. Dan sebelum kita tutup, aku ada satu lagu yang kita mau nyanyiin, tapi aku tergerak untuk menyanyikan lagu yang tadi. Yang ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu. Karena lagu ini kata-katanya luar biasa sekali bahwa kita terhubung kepada Tuhan. Mungkin hari ini kalian merasa bahwa kalian tidak terhubung dengan Tuhan. Kalian merasa jauh dari Tuhan. Kalian merasa enggak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan hari ini bilang, kamu tuh bisa kok datang kepada aku. Aku tuh loh gak jauh. Aku tuh loh dekat. Ayo datang, terhubunglah denganku. Aku ini mengatakan firman-Mu itulah dasar hidupku. Apakah firman Tuhan sudah menjadi dasar hidupmu? Atau apakah dasar hidupmu cuma tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tapi belum menerimanya? Apakah dasar hidup kita adalah kita beragama Kristen. Kita melakukan yang baik. Kita melakukan yang benar. Tapi kita gak mengenal Tuhan di baliknya. Kita tidak melakukannya dengan alasan yang benar. Kita kadang tidak beriman. Gimana caranya kita mau menghadapi badai hidup kita kalau fondasi kita gak benar? Tetapi bangunlah rumahmu di atas batu dan bukan di atas pasir. Bangunlah rumahmu di atas kebenaran dan di atas Yesus Kristus. Bukan di atas kebaikanmu atau di atas usahamu. Karena hanya Dia fondasi atau dasar yang kuat dan yang benar.